Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin mengibarkan atau mendiseminasikan mengenai budaya positif untuk lingkungan sekolah. Susunan acaranya sebagai berikut: pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sholawat nariyah dan doa, nanti dipimpin oleh Pak Lili. Sambutan Kepala SDN 2 tutup, kemudian materi dan penutup. Yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya melanjutkan sholawat nariyah dilanjut dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Nur Solihin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersolawat nariyah dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa nuqada bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqallahu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi alhadu bihi uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi radaitu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumina wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdu sahabati rasulullah jamain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan al-azim, hamdan yuafin wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi mustalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nasrana wa afatil sabar. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rasulna tiba wa arinal batila batila rasulna istinaba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SDN Tutup kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah kita terima pada hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang tidak terhingga, pada pagi siang hari ini kita berkumpul di ruang kelas 5 untuk mengikuti acara desiminasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Guntur ya, dalam menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas waktu panjenengan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pagi siang hari ini untuk mendukung teman saudara Bapak Guntur dalam melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini. Demikian juga untuk Pak Guntur, semoga tugas yang dikerjakan pada pagi siang hari ini nanti semoga dapat menyampaikan dengan baik, lancar, dan juga ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Demikian juga untuk teman-teman yang lain, monggo nanti bisa diperhatikan sebaik-baiknya sehingga manakala ada hal yang baik, penting untuk bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara pada pagi siang hari ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SD2 Duktum Pak Kamal Rianto yang telah memberikan arahan dan bimbingan bagi kami. Untuk acara yang selanjutnya adalah materi pembebasan diskriminasi budaya positif. Di sini perkenalkan dari adalah fasilitator Pak Nandang, beliau dari Brebes. Kemudian saya sendiri Bupati Cahyo Prasetyo, PGB Angkatan 10, dan PP pengajar praktik Bu Ida Romawati, beliau guru SMP 2 Blora. Di sini sebelum kita melanjutkan materi ada beberapa pertanyaan semantik. Di sini, apa peran menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita menginjak materi, kira-kira seberapa penting suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif yang ada di lingkungan Anda selama ini? Kemudian yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, menurut Anda masih perlu diperbaiki? Apakah perlu dikembangkan? Oke. Dari keempat pertanyaan kali ini, Bapak Ibu boleh menjawab salah satu. Oke. Kira-kira dari pertanyaan otomatik 1 sampai 4, oke, peran budaya suasana positif di lingkungan Anda. Oke. Monggo kami persilakan dari 1 sampai 4. Jadi boleh dijawab yang ke-1, yang ke-3 atau yang ke-4 saja. Oke, mohon apabila mau menjawab angkat tangan dulu. Oke. Monggo kami persilakan. Jadi mungkin boleh ya, salah satu yang mana mau. Mempengaruhi suasana hatinya untuk menjadi senang belajar dan agar hasil belajarnya menjadi maksimal. Oke, terima kasih Bu Kuria. Intinya berarti lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Kasih tepuk tangan untuk Kuria. Untuk yang lain mungkin Bu Nita, Bu Roy. Jadi ada 4. Jadi ketika kita berada di lingkungan sekolah, atau di lingkungan kita dimanapun berada, bagaimana ketika kita bisa berperilaku baik, istilahnya berperilaku positif. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Untuk pertanyaan kedua, harapan kita untuk diri kita sendiri dan harapan untuk murid kita. Yang pertama, apa saja harapan yang Anda inginkan? Intinya yang Anda ingin kembangkan dari diri Anda sendiri, sebagai seorang pendidik. Yang kedua, harapan untuk murid. Jenengan
menginginkan murid ini menjadi seperti apa, seperti itu. Oke. Jadi kita tidak hanya mengajar saja di kelas, tapi punya keinginan saya ingin menciptakan murid yang seperti apa. Nah, jadi dua pertanyaan ini harapan dari diri sendiri yang ingin Anda tingkatkan dari dalam diri sendiri. Oke. Misalnya Bu Rohi ingin meningkatkan hal kompetensi diri, misalkan dengan melalui pelatihan-pelatihan. Oke. Untuk yang harapan murid ingin menciptakan murid yang berkarakter misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Mungkin Bu Rohi bisa memberikan yang nomor satu harapan yang ingin dikembangkan untuk dirinya sendiri. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Rohi. Oke, jadi yang diinginkan Bu Rohi adalah mengembangkan melalui pelatihan-pelatihan, entah itu secara luring atau daring, bisa lewat KMM atau media sosial lainnya. Untuk harapan murid ingin memberikan intinya membuat murid ini belajar dengan senang hati. Nah, oke, selanjutnya eksplorasi konsep budaya positif ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif, kemudian teori motivasi hukum dan penghargaan institusi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama mengenai disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ada permainan. Permainan ketika Anda berpasangan atau Anda sendirian. Nah, di mana tangan Anda ini menggenggam di sini, entah ada apa di dalam tangan kalian. Oke, maksudnya Bapak Ibu guru semuanya. Nah, posisi ketika tangan menggenggam ini, ada rekan kalian yang ingin mencoba membukanya. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan mungkin akan seperti apa? Misalkan itu nanti tangannya dibuka atau tidak, itu semua tinggal kemauan Bapak Ibu. Kira-kira seperti apa? Sekarang coba genggamkan tangan kalian. Digenggam serat-eratnya. Nah, di dalam tangan kalian ini ada sebuah hal penting, misalkan kira-kira hal penting itu akan Bapak Ibu biarkan dibuka oleh rekan kalian ataukah tidak? Monggo Bu Supri bisa menjawab. Kira-kira jika di tangan panjenengan ada sesuatu yang kira-kira jenengan itu akan biarkan rekan Anda membuka atau tetap jenengan genggam? Akan saya buka. Kenapa? Karena sesuatu yang penting bisa saja itu berguna bagi orang lain. Siapa tahu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Supri, kasih tepuk tangannya. Oke, nah, ini Bu Supri di dalam tangannya dengan rekannya si A, si B atau si C siapapun, ketika Bu Supri menggenggam sesuatu
membiarkan rekannya membuka. Oke. Karena Bu Supri ingin membagikan sebuah mungkin ilmu atau wawasan ya, yang berada di dalam genggaman Bu Supri. Nah, tapi kira-kira apakah semuanya harus dibuka? Nah, seperti itu. Tidak. Jadi ketika kita menggenggam sesuatu yang benar-benar penting dan itu merupakan rahasia, berarti kita wajib untuk menjaganya, ya. Karena itu memang rahasia untuk kita sendiri. Tapi ketika itu bisa untuk bermanfaat bagi orang lain, kenapa kita tidak akan membukanya? Ya, jadi semuanya tergantung dari kebutuhan. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu setuju atau tidaknya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak? Bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira jenengan setuju atau tidak? Oke. Bu Nita? Terima kasih untuk bertanya. Oke. Nah, ya, Bu Nita menjawab dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tetapi dengan kriteria hukuman yang bisa dikondisikan dengan baik. Nah, seperti itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini dengan membaca dan membersihkan halaman sekolah berkaitan dengan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak? Dijawab saja setuju atau tidak, gitu ya. Setuju atau buatan yang kedua? Oke, Pak Dewi. Ya, terima kasih Pak Guntur. Kalau untuk saya pribadi, ya saya setuju karena pemberian hukuman dengan yang positif seperti membaca itu dapat meningkatkan kemampuan dia atau keinginan dia untuk membuka hal yang baru. Dengan membaca mereka dapat mengetahui hal yang mereka ingin ketahui. Sedangkan untuk membersihkan halaman ini juga sama, tapi dalam ranah kemampuan anak itu sendiri, sehingga kedisiplinan anak itu bisa tercapai. Ya, mungkin itu dari kami, Pak Gubernur. Oke, terima kasih untuk Pak Lili. Kasih tepuk tangannya atas jawaban yang luar biasa. Oke, jadi Pak Lili menyetujui untuk yang kedua karena dari kebiasaan, ya Pak Lili, menjadi kebiasaan untuk anak sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini maksudnya pemberian penghargaan ketika anak ingin belajar harus dipancing dengan memberikan sesuatu. Nah, itu bisa melalui apresiasi, atau sebuah hadiah. Kira-kira setuju apa tidak? Tidak setuju. Alasannya ya Bu Roy? Karena ketika apa-apa diberikan penghargaan, tapi ketika anak itu diberikan penghargaan, tapi ketika tidak diberi penghargaan nanti motivasi itu menurun. Jadi Bu Roy menjawab tidak setuju karena melihat dari dampaknya, ya, dampaknya bagi anak. Ya.
Nah, sini kita yang pertama perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ilusi kontrol itu ada 4. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nih, di sini yang pertama, guru untuk mengontrol murid. Nah, di sini berdasarkan fakta yang sudah kita lakukan, rata-rata sebelum-sebelumnya kita memang guru mengontrol murid. Jadi intinya guru sebenarnya memaksa murid untuk menyesuaikan sikapnya seperti aturan yang berlaku. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Penguatan positif atau intinya seperti rayuan, bujukan untuk kontrol itu dapat memberikan efek yang baik bagi anak. Yang ketiga tadi, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Di sini mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Yang keempat tadi, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kebanyakan memang secara umum yang lebih tua bisa memaksa kehendaknya yang lebih muda dengan alasan memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus, respon dan teori. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau secara kontrol, kita berusaha melihat pandangan dari orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun bentuk perilakunya memiliki tujuan. Walaupun mungkin kita bisa mengatakan bahwa perilaku itu buruk, tapi bagi mereka, bagi yang melakukan, mungkin mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau orang lain mengontrol saya, di sini berarti diri yang dikontrol ini mengizinkan untuk orang lain mengontrolnya atau menyetirnya. Yang tiga, untuk teori kontrol, hanya ada yang bisa Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita merayu saja membujuknya gagal, berarti adanya pemaksaan, harus mengikuti seperti kehendak yang diinginkan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, berarti adanya pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, dimaksudnya saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Di sini yang kita bahas adalah disiplin. Apa sih itu disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin discipline yang artinya belajar. Makna ini berasal dari berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri buat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi secara kecenderungan umum, disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Misalkan kita disiplin dalam bekerja, mungkin saja kita berangkat tepat waktu karena adanya bridger, jadi adanya rasa khawatir, takut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak
hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak selalu mendapatkan perintah, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Di sini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apapun itu, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, hal apapun itu entah dikatakan baik atau jelek pasti memiliki suatu tujuan tertentu yang bagi yang melakukannya. Dan ketiga, mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang. Motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang terdiri beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini Ibu mengenai perilaku manusia. Perilaku manusia itu bisa termotivasi dari diri sendiri dan dari faktor luar, mungkin dari rekan, sahabat, atau ketika kita sedang membaca suatu kalimat. Nah, untuk yang motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin bisa takut terlambat karena nanti gajinya berkurang, atau mungkin ditegur oleh bapak kepala sekolah. Untuk yang mendapatkan imbalan dari orang lain, ini berarti apa yang saya lakukan dapat apabila saya melakukannya. Jadi di sini adalah sebuah hadiah, imbalan. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, berharap adanya embel-embel mendapatkan hadiah. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan bagi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasi dari sendiri, perubahannya dengan tujuan disiplin positif. Ini antara identifikasi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi ada perbedaan dari ketiganya ini. Pertama, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini ada 6. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan syarat. Jadi apapun yang dilakukan murid itu harus ada syarat. Contohnya, saya akan mengerjakan jika diberi hadiah, diberi uang misalkan, diberi atau dijajake misalkan gitu. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Ini dulu kita terapkan ketika ada peringkat di kelas, ketika ada peringkat di kelas, walaupun itu penghargaan bagi yang juara 1, tapi yang di bawahnya di sini kategorinya merusak hubungan karena mungkin faktor bisa iri atau seperti apapun itu. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah riset, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah-wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar tersebut hampir sama. Jawabannya benar sementara jawaban yang lain tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan.
Jadi ini kurang tepat ibaratnya. Kalau kita kategorikan harus membuat bayaran, dibayarin seperti disuap gitu. Yang ke-5, penghargaan merupakan kualitas pengamatan dilakukan pada sebuah kelompok ya. Di suatu penghargaan merupakan kualitas ini di sini ada contoh seiring mahasiswa mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelahnya beberapa lama mahasiswa dibayar. Ini hasilnya kinerja berhenti berkembang. Jadi adanya penurunan karena jika mengerjakan sesuatu tidak dibayar oleh rekannya. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya ketika murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapat bila berhasil melakukan sesuatu. Jadi penghargaan, walaupun kita memberikan penghargaan kepada murid, ada kalanya kita harus memperhatikan. Kalau murid itu kreatif karena adanya penghargaan, nah di situ kita harus berhati-hati dalam pemberiannya. Penghargaan penghukum yang terakhir memotivasi dari dalam diri sendiri atau intrinsik. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit secara fisik, berarti hukuman itu condongnya ke fisik dan hati bisa menyakiti hati, berarti gelo sakit hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, sedangkan yang hukuman jangka panjang. Anak-anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu bersifat tanggapan atau stimulus. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan tadi sampai poin yang ke-8, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi, di sini ada restitusi, ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan intinya pertanggungjawaban dari murid ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, jadi benar seperti pilihan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi menggali apa yang bisa dilakukan anak. Yang kelima, restitusi mencari sebuah dasar yang mendasari tindakan. Apa yang dibutuhkan anak, pasti anak ini akan melakukan sesuatu itu dengan dasarnya apa yang diperlukan bagi anak itu. Mungkin sebuah kepuasan, kesenangan ya. Terus restitusi diri dan cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid ya, paling salah pada kelompoknya. Jadi intinya ini restitusi itu adalah bagaimana cara anak ini kita mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Contoh, nah di sini Bapak Ibu guru bisa melihat mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah.
berhubungan dengan fisik ya ini, jadi menyakiti anak. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Seterusnya sampai yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini di poin yang terakhir kita bisa lihat karena ini hampir sama, hampir sama dengan poin yang kedua, cuma bedanya ini dalam pelajaran PJOK. Kalau ini kan baru masuk sekolah, bukan dalam keadaan sudah menerima pembelajaran. Jadi ini jawabannya. Jadi bisa kita bedakan ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kalimat penegasnya, penerangnya pelajaran PJOK ini kita sudah mulai pembelajaran. Kalau ini kan baru masuk sekolah. So, yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan tidak peraturan? Nah, satu, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm ketika berkendara? Nah, ketika kita berkendara di luar itu apa sih? Ya, bukan peraturan tapi manfaatnya apa sih ketika itu? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini ini merupakan keyakinan yang kita bentuk. Yang pertama, apa sih kenapa kita menggunakan helm dalam berkendara? Yang jenengan yakini ketika kita menggunakan helm ini untuk apa manfaatnya? Nah, biar tidak tertilang oleh polisi. Selain itu fungsi helm sendiri ini untuk apa? Nah, keselamatan. Kalau kita takut kepada karena tilang itu masuknya ke peraturan. Tapi ketika kita berpikir untuk keselamatan tanpa adanya rasa takut dari pihak lain, itu masuknya ke keyakinan. Untuk yang kedua, kira-kira ini keyakinan kita melakukan peraturan 3M. Nah, waktu kita zaman COVID ya, ketika nanti kita takut ditangkap Satpol PP, nah, menjaga kesehatan, jadi keyakinannya kita untuk kesehatan kita. Dan yang ketiga, kalau datang tepat waktu mengikuti pelatihan. Nah, ketika bapak ibu mengikuti pelatihan, benar gaji tekon dan nunggu dasik, ada sing ben oleh panggung ngarep, mungkin malah ditelakno bentuk gurih. Tapi ini ketika datang tepat waktu, agar apa tujuan bapak ibu ini? Agar kita tidak ketinggalan materi. Di sini ibaratnya termasuknya kedisiplinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ada 7. Yang pertama, keyakinan bersifat abstrak, tidak tertulis, sedangkan peraturan itu bentuknya tertulis yang lebih terinci dan konkret. Oke. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti di sini sebuah pernyataan yang bisa kita dapat dari guru atau murid. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi intinya kita mengajak ke arah yang lebih baik. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, jadi tidak terlalu banyak panjang lebar. Panjang lebar kayak truk gandeng itu, awas kendaraan panjang dan lebar kok dilewat jalan dan perjalanan orang diangkat lewat kapal mabur. Nah,
Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ketika kita mau membuat keyakinan itu, kita juga melihat kondisi yang ada. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat Quran pendapat. Jadi semua yang ada di kelas, atau kalau di sekolah, semua warga sekolah ya. Jadi dapat mengontribusikan dengan pendapatnya. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa berubah-ubah menyesuaikan kebutuhan dan tujuan kita. Ya, contohnya ini peraturan dan sampingnya keyakinan, mengembalikan barang ke tempatnya. Ini peraturannya. Jadi ketika kita mengambil buku di perpustakaan, mungkin ada tulis kembalikanlah ke tempatku ketika sudah digunakan atau tidak terpakai. Nah, keyakinan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Dari peraturan ini kita akan membuat keyakinan. Nah, kira-kira kembalikan barang ke tempatnya, ini keyakinan apa yang Bapak Ibu dapat lihat dari peraturan ini? Bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa kira-kira ini? Kasih sayang, menghargai, menghormati, bisa. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, rukun, bisa. Keselamatan juga bisa, ya. Berganti atau menunggu giliran, disiplin, bisa. Sabar. Jadi seperti ini, jadi bisa lebih tidak panjang dulu, tapi lebih simpel. Nah, bertanggung jawab ini bisa ke poin yang lain, misalkan tidak hanya kembalikan barang ke tempatnya, tapi bersihkan setelah mengembalikan. Nah, bisa seperti itu, ya. Saling menghormati, bisa ketika ada orang berbicara kita tidak menyela atau komitmen, disiplin juga bisa, ya. Nah, di sini kira-kira ada 2 poster kesepakatan kelas antara kiri dan kanan. Yang sebelah ini atau sebelah ini kah? Yang kira ini yang terdapat kesepakatan kelas. Kanan atau kiri? Nah, kalau dari dengan kanan, ya. Nah, rasa saling menyayangi ini, kemudian semangat. Nah, kami murid yang peduli, jadi keyakinan kelasnya adalah peduli. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada model KBT dan Y. Ini hormat, bekerja, terdengar lagi lewat lisan, terlihat ketika kita melihat, berperilaku kita melakukan. Tersenyum ramah, berarti kita melakukan tersenyum ramah. Kalau tadi melihat, berempati terhadap perasaan orang lain, kita melihat orang yang sedang tertimpa musibah, kita berasa iba, empati. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Yang model sampingnya sebelah kanannya adalah model T, hormat, tampak atau tidak tampak. Di sini maksudnya model T. Jadi peraturan kelas. Nah, jadi awal dari peraturan kelas karena ingin kita lebih enak, lebih nyaman, kita membuat keyakinan kelas, sehingga dari setiap keyakinan kelas masing-masing itu akan menimbulkan lingkungan yang positif. Berarti ini masih lingkungan sekolah. Ketika sudah ibarat murid bisa melakukan ini, mereka akan bisa menumbuhkan budaya positif dimanapun berada, tidak hanya di sekolahan.
Dan yang keempat, dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup atau survival, kasih sayang, rasa diterima, belonging, penguasaan, power, kesenangan, fun, kebebasan, freedom. Di bertahan hidup, kita bertahan hidup intinya dengan bekerja, cari nafkah, untuk mendapatkan materi yang kita gunakan, kemudian kebutuhan, kemudian rasa kasih sayang, dicintai, disayangi oleh keluarga, rekan, teman, penguasaan, ya power, ibarat sebagai kita perintah, berarti kalau di perusahaan bos, kesenangan, fun, apa yang kita rasakan, kepuasan, ibaratkan, itu kebebasan, misalkan kebebasan untuk memilih. Nah, survival, bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan atau power, kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga dan penguasaan. Terus ada kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, berhak memilih apapun, dengan mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa sedihnya. Biasa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda jauh dengan mereka. Ini contoh. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni? Jadi ini Doni kalau sekarang kita lebih mengenalnya dengan memalak, lebih netranya dengan memalak. Kira-kira apa yang Anda lakukan ketika Anda di posisi ini? Ada murid yang sering meminta bekal makan siang ke rekannya. Kira-kira jika Anda sebagai Bu Ambar, apa yang Anda akan lakukan, dan kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan ini? Bu Dwi mungkin. Jika menjadi apa yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan memanggil Doni. Saya akan melakukan pendekatan kepada Doni.
saya akan bertanya mengapa Doni melakukan hal-hal tersebut. Saya akan memerankan diri saya tidak sebagai guru tapi sebagai sahabat untuk Doni agar Doni bisa lebih terbuka bercerita kepada saya. Dan alasan Doni melakukan hal itu kemungkinan karena untuk survival ataupun untuk power Pak. Ya, terima kasih Bu Dwi. Kasih tepuk tangan untuk Bu Dwi. Ya. Nah, jawabannya Bu Dwi adalah melalui pendekatan ya, kepada anak ya. Kita sebagai teman ya. Jadi akan si Doni akan bercerita ya. Kemudian kenapa Doni seperti itu? Mungkin karena penguasaan atau survival tadi ya, betul. Nah, jawaban Doni, saya lapar Bu. Orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi tidak diberikan uang saku. Ya. Saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan saya. Berarti itu membutuhkan perhatian dari rekan lain. Saya merasa hebat karena teman saya jadi takut dengan saya menuruti keinginan saya. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya dari rumah. Saya melakukannya karena iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Nah, jadi ini jawaban Doni. Misalkan kebutuhan yang tidak terpenuhi dari jawaban Doni ini, yang pertama ya, tidak membawa bekal, hubungannya dengan bertahan hidup ya. Yang kedua, mendapatkan perhatian, kasih sayang. Mungkin kasih sayang yang didapat oleh Doni ini kurang, mungkin takut ini sebagai kekuasaan. Kemudian tiba ibu merasa bosan, kebebasan untuk bisa memilih ya. Mungkin bekalnya itu saja. Yang kelima, iseng, ibaratnya kesenangan ya. Iseng karena senang, jahil, usil ya. Tuh. Dan yang lima posisi kontrol kita sebagai guru ya. Di sini ada sebuah kasus. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial, di sosial media. Jadi dibully tapi lewat media sosial. Mungkin seperti kita juga kadang pakai status ya, untuk menyindir seseorang ya. Mungkin bisa seperti itu. Nah, yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengajak teman. Hal ini sudah sangat mengganggu. Untuk mengikuti pembelajaran daring, mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jauh-jauh. Dari kita lihat dari dua kasus ini, nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Dewi untuk permasalahan Tisa dan Hana ini? Menggunakan kata kasar-kasar dan merendahkan di sosial media. Kira-kira jika panjenengan menjadi Ibu Dewi, apa yang Anda panjenengan lakukan? Ya. Bu Ria mungkin. Kalau saya jadi Ibu Dewi ya Pak, saya akan mencoba mengkomunikasikannya dengan Tisa dan Hana terlebih dahulu dan cari tahu apa permasalahannya. Nanti kalau sudah fix ketemu permasalahannya, nanti saya akan menyampaikan ke ibundanya Tisa. Itu misalnya dengan seperti itu Pak. Terima kasih atas jawabannya Bu Ria. Dan Pak Lili, dari dua kasus ini boleh salah satu ketika Pak Lili menjadi Ibu Dewi apa yang dilakukan,
Nah, ketika mendapatkan murid Anto yang jarang masuk ini, tapi ketika masuk Anto ini sering membuat gaduh perilaku Anto dan berkata-kata kasar di kolom chat secara daring. Oh ya, terima kasih Pak Betul. Kalau kami jadi Ibu Dewi, jadi ya Ibu Dewi itu. Oke, Ibu Dewi. Ya, sama saya juga kan mengambil dulu anaknya, kemudian mencari, menggali, mengajak dia berbicara dengan baik apa yang menjadi masalah. Kemudian kalau sudah dijawab, sama kita panggil orang tuanya, nanti kita komunikasikan bersama orang tua dan anak itu. Begitu Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Lili. Oke. Teman rata-rata jawabannya memanggil kedua murid tersebut. Oke. Dan kita tanyain di permasalahannya itu apa. Oke. Nah, di sini posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, kita sejenak melihat video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Sebelumnya kelihatan seperti lebih mungkin kalau sebagai teman saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, oke, dari pemaparan video tadi ini, kira-kira selama ini kita menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Mungkin kita tidak menyadari ya, kalau kita sebagai manajer, saya kira selama ini kita masih belum sempurna ya. Tapi di sini dengan kegiatan ini, dengan tayang video tadi, kita walaupun sebagai guru itu pun bisa memposisikan guru sebagai posisi manajer ya, di mana mengidentifikasi masalah, memberikan motivasi kepada murid agar murid terdorong untuk melakukan perubahan dari dalam diri sendiri atas kesalahan atau perlakuan yang tidak sesuai dengan keyakinan atau peraturan, sehingga mendapatkan solusi pemecahannya. Nah, itu posisi kontrol sebagai manajer. Sini penghukum tadi menghadir, membuat rasa bersalah, ceramah, ya, kecewa, ibu kecewa, teman membuat alasan-alasan untuk murid, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa atau menggali
dari dalam diri siswa, menguatkan pribadi siswa agar bisa berubah untuk menjadi lebih baik atas pengalaman yang sudah mereka dapat. Nah, pernyataan di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana? Penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini masuk posisi yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Buat rasa bersalah, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol berapa? Pemantau, manajer, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat orang bersalah, kecewa sekali. Jadi murid ini ibaratnya kita menurunkan mentalnya ya. Penghukum, kalau kita hukum, teman kita sebagai teman bertanya-tanya ya, bercerita, pemantau, bintang dengan menghubungkan peraturan dan apa konsekuensinya, manajer pemecahan masalah ya, dari dalam diri siswa sendiri. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau dia, nilai manajer memperbaikinya. Nah, di sini kita dituntut untuk menjadi posisi guru sebagai manajer. Yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Ini hubungannya dengan 5 posisi kontrol tadi. Menurut Diana Gosen dalam buku Restitution School Disiplin 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melaksanakan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Dan sini menstabilkan identitas, ya. Kedua, mevalidasi tindakan yang salah, juga menanyakan keyakinan kelas. Ini rangkaian segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena kesalahan yang sudah dilakukan, tapi menjadi positif. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata seperti ini. Nah, kita pasti bisa menyelesaikannya permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Identitas. 2. Validasi tindakan, membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Jadi setiap tindakan tadi manusia memiliki tujuan, entah itu tergolong baik atau tidak. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Beberapa contoh kalimat memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau norma yang mendasari manusia interaksi dengan orang lain. Apakah nilai yang kita percaya di kelas kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, beberapa contoh kalimat yang menanyakan keyakinan. Di
sini perawat saya yang sudah saya lakukan, ada video. Menstabilkan identitas dengan menanyakan kepada anak agar anak itu merasa terpuruk. Yang kedua, kita melakukan langkah validasi tindakan yang salah. Apa yang dilakukan murid ketika itu, hanya dan mengapa murid melakukannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah kita buat dengan murid, paling tidak yang mudah tadi, yang mudah digampang dihafal oleh murid. Jadi tidak terlalu panjang. Keyakinan, bertanggung jawab, mengerjakan, disiplin, komitmen, melaksanakan piket. Nah, Bapak, jadi awal ketika resolusi yang sudah kami laksanakan, semoga apa yang sudah saya diskusikan hari ini mengenai budaya positif bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya di sekolah panjenengan masing-masing. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita lanjutkan ke acara terakhir, yaitu penutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua kegiatan yang kita lakukan diberikan manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.